Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN dengan materi keragaman budaya. Kita akan mempelajari keragaman budaya dan bagaimana bersikap terhadap keragaman budaya tersebut. Keragaman budaya yang ada di Indonesia antara lain 1. Keragaman rumah adat. 2. Keragaman pakaian adat. 3. Keragaman bahasa daerah. 4. Keragaman tarian daerah. 5. Keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Serta 6. Keragaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Mari kita bahas satu persatu keragaman tersebut. 1. Keberagaman rumah adat. Rumah adat adalah rumah atau bangunan yang memiliki ciri khas suatu suku bangsa. Contoh: rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Bugis dari Sulawesi Selatan, rumah Joglo dari Jawa, rumah Banjar Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan, rumah Tongkonan dari Toraja. Agar manfaat dari keberagaman rumah adat dapat kita rasakan, kita harus menerapkan persatuan dan kesatuan melalui sikap saling menghargai. Cara yang dapat kita lakukan antara lain 1. Memuji keindahan bentuk rumah adat daerah lain. 2. Menjaga kebersihan dan tidak merusak hiasan pada rumah adat. 3. Tidak menganggap bentuk rumah adat daerah kita yang paling bagus. 4. Mempelajari bentuk dan makna rumah adat. 2. Keberagaman pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian yang menjadi ciri khas suatu suku bangsa. Contoh: pakaian adat Bali, pakaian adat Jawa Tengah, pakaian adat Sumatera Barat. Berikut ini sikap-sikap yang harus dihindari terkait dengan keragaman pakaian adat. 1. Menganggap pakaian adat daerahnya paling bagus. 2. Enggan menggunakan pakaian adat karena tidak modern. 3. Merasa tidak nyaman dan kurang senang memakai pakaian adat daerah lain. Adapun sikap yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi keragaman pakaian adat antara lain 1. Menganggap keberagaman pakaian adat adalah kekayaan bangsa yang harus kita syukuri. 2. Mengakui bahwa setiap pakaian adat memiliki keunikan masing-masing, sehingga tidak perlu dibanding-bandingkan. 3. Memakai pakaian adat daerah lain dengan senang hati. 4. Merasa bangga ketika memakai pakaian adat daerah asal maupun daerah lain. 5. Menjaga kerapian dan kebersihan pakaian adat yang dipakai. 3. Keberagaman bahasa daerah. Bahasa yang digunakan oleh suatu suku bangsa untuk berkomunikasi dengan orang-orang di dalam sukunya disebut bahasa daerah. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang dapat memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang dari beragam daerah. Namun, kita juga harus menghormati bahasa daerah setempat ketika berkunjung ke daerah lain. Caranya antara lain 1. Mempelajari bahasa daerah setempat yang sering digunakan. 2. Menghormati warga setempat yang berkomunikasi menggunakan bahasa daerah. 4. Keberagaman tarian daerah. Contoh: pertunjukan tari saman dari Aceh, pertunjukan tari piring dari Sumatera Barat, pertunjukan tari kecak dari Bali. Sikap saling menghargai dalam keberagaman tarian daerah memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai berikut. 1. Melestarikan tarian daerah. 2. Mendatangkan wisatawan dari dalam maupun luar negeri, sehingga memajukan pariwisata dan pendapatan warga setempat. 3. menambah wawasan dan pengetahuan tentang tarian daerah.
5. Keberagaman upacara adat dan pertunjukan kesenian. Contoh upacara adat: upacara Kasada di lereng Gunung Bromo, upacara Sekaten di Yogyakarta, upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Contoh pertunjukan kesenian: pertunjukan ondel-ondel dari Jakarta, Reok Ponorogo, Jawa Timur. Mari kita tunjukkan sikap menghargai terhadap beragam upacara adat dan pertunjukan kesenian daerah dengan cara: 1. Memberi tepuk tangan setelah pertunjukan kesenian dilakukan. 2. Menyaksikan pertunjukan kesenian hingga selesai dengan gembira. 3. Menyaksikan dan mengikuti upacara adat dengan tertib. 4. Mempelajari pertunjukan kesenian daerah lain. Keberagaman lagu daerah dan alat musik tradisional. Contoh lagu daerah: lagu Poco-Poco dari Maluku, lagu Bungong Jiumpa dari Aceh, dan lagu Yamko Rambe Yamko dari Papua. Contoh alat musik tradisional: angklung dari Jawa Barat, kolintang dari Sulawesi Utara,